Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banana yang terdiri dari Kartika Nursalsabila dan Tri Anggraini akan menjelaskan mengenai persepsi konsumen terhadap produk Kopi Good Day. Oke, baiklah, saya akan langsung menjelaskan mengenai persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap produk Kopi Good Day. Sebelum saya menjelaskan mengenai persepsi konsumen terhadap produk Kopi Good Day, saya akan menjelaskan mengenai persepsi konsumen. Persepsi konsumen itu sendiri adalah cara individu memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap produk atau merek berdasarkan informasi yang mereka terima melalui panca indera, pengalaman, dan interaksi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai profil Kopi Good Day. Good Day dikelola oleh PT Santos Jaya Abadi, perusahaan yang juga dikenal dengan merek kopi lainnya seperti Kapal Api. Sebagai bagian dari strategi versifikasi, Good Day ditujukan untuk segmen yang lebih muda dan dinamis, yang menginginkan pengalaman minum kopi yang santai dan fun. Di tengah meningkatnya popularitas kopi sebagai bagian dari gaya hidup modern, Good Day muncul dengan pendekatan yang berbeda, yakni menghadirkan kopi dalam berbagai rasa yang inovatif. Hal ini membedakannya dari merek kopi instan yang lain yang cenderung hanya menawarkan varian klasik. Target utama dari produk Kopi Good Day adalah generasi muda. Dengan segmentasi usia, produk ini secara khusus ditujukan untuk konsumen muda, terutama di rentang usia 15-35 tahun seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Berdasarkan gaya hidup, generasi muda yang aktif, dinamis, dan menginginkan produk yang praktis, mudah diakses, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan. Klasifikasi yang kedua, konsumen dengan gaya hidup modern, seperti pekerja sibuk. Good Day juga menyasar profesional muda yang membutuhkan solusi cepat untuk menikmati kopi tanpa harus pergi ke kafe. Pencinta tren baru. Produk ini juga cocok untuk mereka yang senang mencoba sesuatu yang baru, terutama dengan beragam varian rasa unik. Dan Good Day juga sering dikonsumsi oleh kelompok sosial yang terhubung dengan tren. Misalnya, mereka yang terpengaruh oleh sosial, Good Day menarik perhatian mereka yang ingin menjadi bagian dari tren budaya ngopi di kalangan teman atau komunitas mereka. Sasaran lainnya adalah konsumen yang sering terpapar iklan atau kampanye Good Day di platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Oke, saya akan menjelaskan mengenai positioning. Good Day menggunakan positioning sebagai kopi instan yang menyenangkan, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup modern generasi muda. Strateginya melibatkan target pasar seperti yang tadi, generasi muda yang aktif dan kreatif. Yang kedua, diferensiasi, varian rasa unik dan inovatif. Yang ketiga, manfaat penyajian mudah dan pengalaman rasa yang fun. Yang keempat, komunikasi melalui iklan kreatif dan kampanye media sosial yang ceria dan trendy. Proses persepsi tahap awal. Yang pertama ada tahap pengerahan atau exposure. Pada tahap ini, konsumen pertama kali terpapar dengan keberadaan Kopi Good Day melalui berbagai media dan kanal pemasaran. Faktor pemicu paparannya ini, yang pertama bisa melalui iklan televisi, seperti iklan yang ceria, penuh warna, dan sering ditayangkan di prime time menarik perhatian konsumen. Yang kedua, kemasan menarik. Desain kemasan yang cerah dan modern menarik perhatian konsumen di rak-rak toko. Yang ketiga, media sosial. Seperti kampanye aktif di platform seperti Instagram dan TikTok membuat konsumen menyadari produk ini. Pada tahap ini, konsumen mulai mengenal merek dan asosiasi awal terbentuk seperti citra produk yang fun, modern, dan penuh inovasi. Yang kedua ada tahap perhatian atau attention. Dari sekian banyak informasi yang diterima konsumen, hanya elemen tertentu yang menarik perhatian mereka terhadap Kopi Good Day. Apa yang menarik perhatian konsumen? Varian rasa yang unik,
konsumen memperhatikan varian rasa yang tidak biasa seperti Chococino atau Caribbean Nut. Brand Ambassador, kehadiran figur publik yang relevan dengan gaya hidup target pasar meningkatkan daya tarik mereka promosi dan diskon. Brand Ambassadornya ini seperti Rizky Febian dan Mahalini. Dan yang ketiga ada promosi dan diskon. Aktivitas promosi di supermarket atau iklan online menonjolkan nilai tambah seperti harga terjangkau atau hadiah. Pada tahap ini, konsumen mulai mempertimbangkan apakah produk tersebut relevan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga, ada tahap interpretasi atau interpretation. Konsumen memberikan makna terhadap informasi yang telah mereka terima tentang kopi Good Day. Bagaimana konsumen menginterpretasikan kopi Good Day? Yang pertama, fun dan kekinian. Produk ini dianggap sebagai kopi instan yang cocok untuk generasi muda karena pesan pemasaran yang ceria dan menyenangkan. Yang kedua, praktis dan inovatif. Konsumen menilai bahwa produk ini menawarkan kemudahan atau instan tanpa mengorbankan rasa. Yang ketiga, beragam pilihan. Interpretasi konsumen terhadap varian rasa adalah bahwa Good Day mampu memenuhi kebutuhan selera yang beragam. Pada tahap ini, persepsi positif dapat terbentuk jika pengalaman atau informasi yang diterima konsisten dengan harapan konsumen. Yang keempat, ada tahap respon. Setelah menginterpretasikan produk, konsumen akan memberikan tanggapan baik berupa tindakan langsung maupun opini. Respon konsumen terhadap produk kopi Good Day itu seperti mencoba membeli. Mereka, para konsumen tertarik memberi varian rasa yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, rekomendasi. Konsumen yang puas dengan rasa, aroma, dan kemudahan penyajian sering merekomendasikan produk ini kepada teman atau keluarga. Yang ketiga, keterlibatan di media sosial. Konsumen yang merasa terhubung dengan merek mungkin ikut dalam kampanye atau kompetisi yang diadakan oleh Good Day di media sosial. Pada tahap ini, respon ini dapat memperkuat citra merek jika konsumen merasa puas atau sebaliknya. Dapat juga mempengaruhi persepsi negatif jika harapan mereka tidak terpenuhi. Karakteristik produk. Karakteristik produk kopi Good Day yang pertama ada tentang rasa dan aroma yang khas. Kopi Good Day dikenal memiliki rasa dan aroma yang unik dibandingkan kopi instan lainnya. Dia memiliki varian rasa inovatif, menawarkan berbagai varian rasa seperti vanilla latte, cappuccino, Caribbean Nut, dan Chococino, yang memberikan pengalaman minum kopi yang berbeda, serta memiliki aroma yang menggoda. Aroma dari kopi Good Day dirancang untuk menarik perhatian konsumen, memberikan kesan kopi yang segar dan menggugah selera. Ada juga bentuk penyajian yang praktis. Good Day menonjolkan kepraktisan sebagai salah satu keunggulan utamanya. Mudah disajikan, kopi instan ini hanya memerlukan air panas untuk disajikan, sehingga cocok untuk konsumen dengan gaya hidup sibuk. Good Day juga tersedia dalam kemasan instan yang sudah tersedia seperti di Indomaret, yang kemasannya itu berbentuk botol. Terus, kopi Good Day juga cocok untuk berbagai situasi, baik dinikmati di rumah, di kantor, maupun saat berpergian. Good Day memberikan kemudahan tanpa mengorbankan rasa. Terus, kemasan modern dan menarik. Desain kemasan kopi Good Day menjadi salah satu daya tarik visual utamanya. Warna cerah dan kekinian. Kemasan menggunakan warna-warna yang mencerminkan semangat muda dan ceria, memberikan informasi yang jelas. Dari kemasan tersebut dilengkapi dengan deskripsi rasa dan cara penyajian yang mudah dipahami, dan ukuran yang bervariasi. Good Day tersedia dalam kemasan saset untuk satu kali sajian, memudahkan konsumen dalam pengukuran dan konsumsi. Good Day juga tersedia dalam ukuran yang berbentuk botol. Biasanya itu terdapat di gerai-gerai Indomaret atau gerai-gerai supermarket lain. Dan Good Day memiliki beragam varian rasa.
Good Day menyediakan berbagai rasa yang unik sehingga mampu menarik berbagai segmen pasar dengan preferensi rasa yang berbeda. Rasa kopi tradisional, varian seperti cappuccino dan mochaccino cocok untuk penikmat kopi klasik. Dan rasa eksperimen, variannya itu seperti Caribbeana dan Colin Coffee. Menawarkan sensasi rasa yang unik dan fun, cocok untuk generasi muda yang suka mencoba hal baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi pemasaran. Ini mencakup iklan televisi, brand ambassador, dan kampanye di media sosial. Hal ini dapat menjadi kombinasi yang kuat untuk memperkuat merek dan mencapai audiens target. Yang pertama ada iklan televisi yang menarik. Iklan televisi yang menarik dapat menjangkau audiens yang luas dan memberikan kesan yang kuat. Karena pada umumnya, masyarakat menggunakan televisi sebagai ajang informasi untuk melihat berbagai macam produk. Dalam iklan televisi, kita harus fokus pada cerita yang emosional, kreatif, dan memikat untuk mengunggah perhatian konsumen. Kita menggunakan berbagai macam elemen visual yang menarik, musik yang tepat, dan narasi yang kuat untuk menyampaikan pesan merek dengan efektif. Kita juga harus memilih waktu yang strategis dan saluran yang sesuai untuk mencapai target dan memaksimalkan efektivitas iklan televisi. Yang kedua, ada brand ambassador. Memilih brand ambassador yang sesuai dengan nilai dan citra merek untuk memberikan wajah dan suara yang autentik kepada merek. Brand ambassador dapat membantu dalam membangun hubungan emosional dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek dan membawa kepercayaan pada produk. Kita harus melibatkan brand ambassador dalam kampanye iklan secara promosi atau kegiatan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan kredibilitas merek. Yang ketiga, ada kampanye di media sosial. Kita bisa menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan audiens, mempublikasikan konten kreatif dan membangun komunikasi penggemar. Kita bisa merencanakan konten yang menarik, interaktif, dan berbagi nilai untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dan mendapatkan ekspor yang lebih besar. Kita bisa gunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian kita juga harus pantau dan evaluasi kinerja kampanye di media sosial secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan kita. Dengan menggabungkan strategi iklan televisi yang menarik, brand ambassador yang relevan, dan kampanye yang kuat di media sosial, perusahaan dapat menciptakan pendekatan komunikasi pemasaran yang efektif untuk menjangkau, memikat, dan mempertahankan audiens target. Penekanan pada konsistensi merek, kreativitas konten, dan interaksi langsung dengan konsumen dapat menjadi kunci keberhasilan dalam strategi komunikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor personal dan sosial. Yang pertama ada faktor personal, mencakup pengalaman pribadi dari produk. Maksudnya adalah pengalaman atau kesan yang kita rasakan secara langsung saat menggunakan atau mengkonsumsi produk tertentu. Contohnya jika kita menyukai rasa dari kopi Good Day, setelah kita mencobanya sendiri, maka kita akan membelinya berulang kali. Mungkin juga kita akan merekomendasikannya kepada teman kita. Yang kedua, rekomendasi dari teman. Ini adalah saran atau pendapat yang diberikan oleh teman atau keluarga terdekat mengenai suatu produk atau layanan yang telah mereka rasakan. Contohnya, jika teman kita merekomendasikan rasa kopi Good Day yang terbaru, maka kita juga pasti akan tertarik dan akan membelinya. Yang kedua adalah faktor sosial. Status sosial konsumen. Ini merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pilihannya dalam membeli produk atau menggunakan layanan. Contohnya, seseorang dari kalangan atas mungkin memilih merek tas yang mahal untuk memperlihatkan status sosialnya. Sementara untuk kelas menengah bawah umumnya menggunakan atau membeli tas dengan harga yang terjangkau tapi lebih mementingkan fungsi dan kapasitas dari tas tersebut. Kemudian ada tren dan budaya. Ini melibatkan gaya hidup, kebiasaan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Tren dan budaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Contohnya, jika ada tren menggunakan barang terbaru yang menarik, maka seseorang mungkin lebih cenderung memilih produk tersebut. Contoh lainnya seperti jika ada tren menggunakan produk yang ramah lingkungan, maka seseorang itu mungkin juga akan menggunakannya karena dia adalah pecinta lingkungan. Faktor personal dan sosial memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Pengalaman pribadi dan rekomendasi dari orang terdekat dapat mempengaruhi preferensi pribadi. Sementara status sosial, tren, dan budaya dalam masyarakat juga berdampak pada cara konsumen memilih dan menggunakan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor psikologis, terdiri dari kebutuhan konsumen, motivasi pembelian, sikap terhadap merek, dan kepribadian konsumen. Yang pertama, kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen adalah hal-hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Misalnya makanan, pakaian, rumah, atau kebutuhan sosial lainnya. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, dan nilai-nilai individu juga dapat mempengaruhi bagaimana kebutuhan konsumen dapat diidentifikasi dan diprioritaskan. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen membantu perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang relevan dan memenuhi keinginan mereka. Yang kedua ada motivasi pembelian. Motivasi pembelian ini adalah alasan atau dorongan yang membuat seseorang tuh ingin membeli atau menggunakan suatu produk atau layanan. Misalnya seseorang tuh bisa membeli pakaian baru karena ingin tampil lebih baik atau membeli makanan favorit karena lagi lapar dan kepengen. Motivasi ini juga dapat berasal dari kebutuhan fisik, emosional, sosial, atau nilai-nilai pribadi yang dimiliki konsumen. Faktor psikologi seperti keinginan untuk pencapaian, kepuasan, penerimaan sosial, atau identitas diri dapat menjadi motivator yang mempengaruhi keputusan pembelian ini. Yang ketiga ada sikap terhadap merek. Sikap terhadap merek adalah perasaan atau pendapat seseorang terhadap suatu merek atau produk. Sikap bisa positif, bisa juga negatif. Positif jika seseorang merasa suka atau puas dengan produk tersebut. Dan negatif jika seseorang merasa tidak suka, tidak puas, atau kecewa terhadap suatu produk. Dan yang terakhir adalah kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen adalah karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam berbelanja atau menggunakan produk. Misalnya, ada yang suka berbelanja impulsif, sementara ada yang lebih hati-hati dalam memilih produk. Memahami kepribadian konsumen membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen pasar dan target yang memenuhi kebutuhan individual konsumen. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor psikologis ini membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan, motivasi, sikap, dan kepribadian konsumen. Dengan penyesuaian pemasaran dengan faktor psikologis ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan mencapai keberhasilan dalam pasar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penjelasan mengenai produk Kopi Good Day tentang persepsi konsumen terhadap merek memberikan landasan yang kuat dalam memperkuat citra merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membangun hubungan yang positif antara konsumen dan merek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen, merek dapat terus memperkuat posisinya di pasar dan mencapai kesuksesan dalam membangun loyalitas konsumen. Jadi pada umumnya seluruh kesimpulan dari penjelasan di atas adalah mengenai Kopi Good Day, bagaimana mereka membangun merek dan bagaimana cara mereka untuk mempromosikan produk mereka supaya dikenal dengan masyarakat dan rasa yang begitu banyak yang cocok di lidah berbagai macam orang di Indonesia. Telah habis materi yang akan kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.